Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Syafira SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya, saya Rivaldo Revansa dan suami dari Ananda Dea Putri Karina. Ya, saya Ananda Dea Putri Karina. Baiklah, langsung saja ya saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Rivaldo terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Rivaldo, apakah setuju? Ya, Silakan Pak. jadi dasar saya mengajukan gugatan ini ke persidangan karena saudara Ananda Dea Putri Karina sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai ibu dan tidak melaksanakan kewajibannya, serta juga sudah tidak pernah mengunjungi anak-anak dan keluarganya di sini. Berarti artinya Bapak sudah kecewa dengan Ibu Ananda Dea? Iya, gitu. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Rivaldo, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ananda Dea untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bu. Sebelumnya ini ya, saya ingin mengunjungi ke rumah, namun dia tidak ada mengangkat telepon dan dia juga tidak ada di rumah. Kemudian dalam masalah ini saya kan PNS ya, jadi saya sudah mencoba ini mutasi kembali, namun tidak ada hasilnya. Dan ada lagi nih, dia ini mempunyai wanita lain. Saya mengetahuinya dari abang saya. Tidak, apa yang dikatakan oleh saudara Ananda Dea Putri ini tidak sesuai dengan faktanya, dan juga dia sudah tidak bertanggung jawab. Walaupun dia seorang PNS, tapi dia juga harus bertanggung jawab, dan juga walaupun dia berada di luar kota, dia harus tetap bertanggung jawab kepada keluarganya sendiri. Maka dari itu, saya dapat mengatakan bahwa dia ini lalai dan tidak bertanggung jawab mengenai hubungan keluarga ini. Enggak. Saya bertanggung jawab ya, dan dalam masalah wanita lain nggak mungkin abang saya bohong ya kan? Tapi menurut saya, saudara Ananda Dea ini sudah tidak bertanggung jawab dan juga tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu saya tetap pada pendirian saya. Baiklah, saya akan menanyakan sekali lagi kepada Bapak, apakah Bapak tetap ingin melanjutkan persidangan? Ya, saya tetap dengan pendirian saya dan saya tetap akan melanjutkan persidangan ini. Tapi kan anak-anak Bapak masih di bawah umur, masih 5 tahun, dan mereka masih memerlukan sosok seorang ibu. Apakah Bapak tidak kasihan melihat anak-anak Bapak jika tidak memiliki sosok seorang ibu? Saya masih bisa menggantikan perannya, maka dari itu saya akan tetap pada pendirian saya. Tapi apakah Bapak sanggup menggantikan peran seorang ibu Iya, untuk saya anak-anak sanggup. Bapak? Saya sanggup. Baiklah. Ibu ya ibu lah. Mana bisa diganti dengan apa ya? Sudah baik, saya tanyakan sekali lagi ya Pak, apakah Bapak masih yakin untuk melanjutkan ke tahap persidangan? Iya, saya tetap pada pendirian saya dan saya akan melanjutkan ke tahap persidangan. Bagaimana dengan Ibu? Ya, Baiklah, jadi sampai di sini mediasi kita. Pada intinya kesimpulan mediasi hari ini, mediasi kita gagal dan kita lanjutkan ke persidangan. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung,
Pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang telah disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Jember. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan jalannya persidangan. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan, dia masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang persidangan. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, penasihat hukum, atau pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Sidang Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata dengan nomor 1639/PDTG/2021/PAJR pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum saya memulai persidangan, terlebih dahulu saya akan menanyakan para pihak, apakah para pihak pemohon dan pihak termohon sudah hadir dalam persidangan? Hadir yang mulia. Hadir yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukumnya? Apakah kuasa hukum pihak pemohon dengan termohon sudah hadir? Kuasa hukum saya hadir yang mulia. Kuasa hukum saya hadir juga yang mulia. Kepada kuasa hukum kedua belah pihak, silakan menunjukkan surat kuasanya dan identitas advokat. Kepada pihak pemohon, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldo Revansa, lahir di Pekanbaru 14 April 1994, umur 27 tahun. WNI, pekerjaan pegawai negeri sipil. Tinggal di Jalan Merpati nomor 16, RT 1 RW 2, Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur. Kepada pihak termohon, silakan dilanjutkan mengenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ananda Dea Putri Karina, lahir di Pekanbaru 10 Desember 1996, warga negara Indonesia, bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan tinggal di Jalan Kenangah Indah nomor 15 RT 1 RW 2 Kelurahan Banjarbaru, Kecamatan Bangsal Sari, Jawa Timur. Sebelumnya, apa para pemohon dan pihak termohon sudah menjalankan mediasi? Sudah Sudah yang yang mulia. mulia. Karena upaya damai pada persidangan hari ini tidak dapat diterima, maka saya persilakan kepada pihak pemohon untuk membacakan surat permohonannya yang dapat diwakili oleh kuasa hukum pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rivaldo Revansa SE, umur 27 tahun, lahir di Pekanbaru 14 April 1986, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan sarjana ekonomi, dan tempat kediaman di Jalan Merpati nomor 16 RT 1 RW 2, Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak berlawanan dengan nama Ananda Dea Putri Carina SE, umur 25 tahun, lahir di Pekanbaru 10 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan sarjana ekonomi, tempat kediaman Jalan Kenanga Indah, nomor 15 RT 1 RW 2, Kelurahan Banjarbaru, Kecamatan Bangsal Sari, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dalil atau alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2005, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
Pada saat menikah, penggugat berstatus jejaka dan tergugat berstatus perawan. 2. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama anak 1 berumur 5 tahun dan anak 2 berumur 2 tahun yang sekarang ikut tergugat. Bahwa kerukunan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama karena sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. 4. Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sukoharjo. 5. Bahwa anak yang bernama anak 1 laki-laki tanggal lahir 1 Januari 2007 dan anak 2 perempuan tanggal 28 Februari 2010 sebagaimana tersebut di atas telah terjadi perceraian sampai sekarang telah ikut tergugat dan belum terdapat putusan hak asuh. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama anak 1 laki-laki tanggal 1 lahir pada tanggal 1 Januari 2007 dan anak 2 perempuan lahir pada 28 Februari 2010 yang sekarang ikut tergugat dan yang berada di bawah hak asuhan dan pemeliharaan tergugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama anak 1 laki-laki lahir tanggal 1 Januari 2007 dan anak 2 perempuan lahir 28 Februari 2010 yang sekarang ikut tergugat. 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Subsidiar atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini. Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang mulia. Apakah permohonan saudara ada yang ingin disempurnakan? Bila ada, kami beri kesempatan kepada saudara untuk menyempurnakan terlebih dahulu permohonannya. Bahkan lebih daripada itu, saudara dapat mencabut permohonannya. Tidak, Yang Mulia. Bagaimana pihak termohon? Apakah sudah mengerti dengan pembacaan surat permohonan dari pemohon? Sudah, Yang Mulia. Kepada termohon, apakah sudah siap menjawab gugatan pemohon? Sudah, Yang Mulia. Berhubung dengan pihak termohon sudah selesai dengan eksepsinya, maka saya persilakan kepada kuasa hukum termohon untuk membacakan eksepsinya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Husnul Khotimah SH, advokat yang berkantor di Jalan MH Tamrin nomor 33 Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2012, terlampir berdasarkan surat kuasa khusus yang aslinya tersimpan dalam berkas perkara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tergugat. Nama Ananda Dea Putri Carina SE. Tempat tinggal Jalan Kenanga Indah nomor 15 RT 1 RW 2 Kelurahan Banjarbaru, Kecamatan Bangsalsari, Jawa Timur. Umur 25 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil. Dalam eksepsi, tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat. 2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan yang dicatat oleh pegawai catatan nikah KUA Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. 3. Bahwa benar telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor perkara 1600-PDT-G 2012-PA-JR. 4. Bahwa benar tergugat dan penggugat memiliki 2 orang anak yang bernama anak 1 laki-laki lahir pada tanggal 1 Januari 2007 dan anak 2 perempuan lahir pada 28 Februari 2010. 5. Bahwa benar 2 anak dari tergugat dan penggugat telah ikut dengan tergugat setelah perceraian. 6.
bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian, A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 7. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, maka tergugat mohon agar hak asuh kedua anaknya jatuh di tangan tergugat dan biaya pemeliharaan anak saat hak asuh jatuh di tangan tergugat ditanggung oleh penggugat dengan nominal 5 juta per bulan. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Agama Jember berkenan memutuskan: 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban tergugat dan eksepsi terhadap gugatan penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Pada pihak pemohon, apakah sudah mengerti dengan pembacaan jawaban tergugat atau eksepsi dari pihak termohon? Sudah Yang Mulia. Setelah mendengar jawaban dari termohon, apakah pihak pemohon ingin mengajukan replik? Belum Yang Mulia, kami meminta penundaan waktu untuk mempersiapkan replik kami Yang Mulia. Bagaimana pihak lawan, apakah sepakat dengan permintaan dari pemohon? Sepakat Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan permintaan dari pemohon, sidang akan saya tunda sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. Diharapkan para pihak hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara perdata tingkat pertama dengan nomor 1698/PTG-2021/PAJBR pada hari Kamis 4 Mei 2021, skorsing 7x24 jam saya nyatakan dicabut dan sidang dilanjutkan. Kepada para pemohon termohon, saya tanyakan kembali apakah ada upaya damai atau apakah ingin melakukan perdamaian? Tidak Yang Mulia, saya tetap pada pendirian saya dan saya tetap ingin melanjutkan proses persidangan ini Yang Mulia. Tidak Yang Mulia. Langsung saja saudari advokat, saya persilahkan untuk membacakan replik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rivaldo Repansa SE, umur 27 tahun, lahir di Pekanbaru 14 April 1986, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan sarjana ekonomi, dan tempat kediaman di Jalan Merpati nomor 16 RT 1 RW 2, Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak berlawanan dengan nama Ananda Dea Putri Carina SE, umur 25 tahun, lahir di Pekanbaru 10 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan sarjana ekonomi, tempat kediaman Jalan Kenanga Indah, nomor 15 RT 1 RW 2, Kelurahan Banjarbaru, Kecamatan Bangsalsari, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dalil atau alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2005, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pada saat menikah, penggugat berstatus jejaka dan tergugat berstatus perawan. 2. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama anak 1 berumur 5 tahun dan anak 2 berumur 2 tahun yang sekarang ikut tergugat. Bahwa kerukunan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama karena sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. 4. Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sukoharjo. 5.
bahwa anak yang bernama anak 1 laki-laki tanggal lahir 1 Januari 2007 dan anak 2 perempuan tanggal 28 Februari 2010 sebagaimana tersebut di atas telah terjadi perceraian sampai sekarang telah ikut tergugat dan belum terdapat putusan hak asuh. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama anak 1 laki-laki tanggal 1 lahir pada tanggal 1 Januari 2007 dan anak 2 perempuan lahir pada 28 Februari 2010 yang sekarang ikut tergugat dan yang berada di bawah hak asuhan dan pemeliharaan tergugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama anak 1 laki-laki lahir tanggal 1 Januari 2007 dan anak 2 perempuan lahir 28 Februari 2010 yang sekarang ikut tergugat. 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum subsidiar atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini. Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang mulia. Mendengar replik dari saudara penggugat, apakah saudara turut tergugat akan menanggapi atau mengajukan duplik? Ya, Yang Mulia, saya akan membacakan duplik yang diwakilkan oleh kuasa hukum saya. Langsung saja saudari advokat, saya persilahkan untuk membacakan duplik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 2 November 2012. Bersama ini, tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. 2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 2 adalah tidak benar apabila penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai seorang ayah, bahwa penggugat bertempat tinggal jauh dari kediaman tergugat. Oleh karena itu, anak-anak dari tergugat dan penggugat tidak pernah tinggal bersama penggugat. 3. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin 3, bahwa penggugat sebagai seorang ayah yang berkewajiban memenuhi hak berupa materi untuk anak-anak penggugat dan tergugat. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember dan para majelis hakim perkara nomor 1698 garing PDT G garing 2012 garing PAJR ini agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak lawan mengerti isi duplik lawan, apakah akan mengajukan replik? Apakah saudara penggugat sudah mempersiapkan bukti-bukti yang sah? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, saya minta kepada saudara pemohon untuk menghadirkan saksi. Apakah saudara pemohon membawa saksi? Ada, Yang Mulia. Saya menghadirkan 2 saksi, Yang Mulia. Sebelum saksi memberikan keterangannya, terlebih dahulu saksi harus disumpah ya. Kepada saksi, apakah bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Para saksi, silakan ikuti saya ya. Dengan menyebut nama Tuhan, saya bersumpah. Dengan menyebut nama Tuhan, saya bersumpah Dengan menyebut nama Tuhan, saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya, dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya, dan tak lain kecuali yang sebenarnya. dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi,
Anda telah disumpah, berarti Anda harus memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab bukan hanya kepada kami, tetapi Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Apakah mengerti? Mengerti yang mulia. Selanjutnya, saksi akan memberikan keterangan secara satu persatu. Kepada pemohon Rivaldo Revansa, silakan meninggalkan ruangan. Kepada saksi 1, diperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, Nama saya Elvina Zulfi yang mulia. lahir, dan alamat tinggal di mana sekarang. Saya lahir di Kalimantan, tepatnya tanggal 19 Desember tahun 1998. Alamat saya itu Jalan Dr. Lemena nomor 79 di Kelurahan Sago, Kalimantan. Apakah sudah dikenal dengan pemohon, dan apa hubungannya dengan pemohon? Kenal yang mulia karena saya adalah adik dari saudara Rivaldo. Sejauh mana Anda mengetahui mengenai hubungan rumah tangga dari pemohon dengan termohon? Mereka itu suami istri yang tinggal di Kalimantan, udah 3 tahun tinggal di Kalimantan, mempunyai 2 orang anak. Mereka awalnya harmonis saja sih, tapi semenjak 2009 mereka itu jadi tidak harmonis lagi dikarenakan Ananda dia ini dia pindah tugas PNS ke Jember. Sedangkan si Rivaldo ini dia masih stay di Kalimantan yang mulia. Lalu bagaimana kondisi rumah tangga sebenarnya dari pemohon dengan termohon? Rivaldo ini dia sering curhat kepada saya bahwa dia itu sebenarnya keberatan Ananda Dea ini kerja jauh dari dia. Tapi ya udahlah, jalani aja. Mereka awalnya harmonis saja, tapi setahu saya semenjak April 2012 mereka ini udah nggak harmonis lagi dikarenakan Ananda Dea ini dia nggak juga mengunjungi si Rivaldo ini. Ya udahlah, terus kami dan keluarga juga udah mencoba agar mereka ini berdamai, tetapi si Rivaldo tetap kekeh bahwa dia itu ingin bercerai. Keberatan yang mulia, saya tidak mendatanginya sejak April karena dia memiliki wanita idaman lain yang bernama Widya Rahmawati. Bagaimana saksi? Apa ada lagi yang mau ditambahkan? Oh ya, yang saat Rivaldo curhat ini dia juga ada bilang kalau Ananda Dea ini dia suka berkata kasar, terus dia juga suka mengumpat. Sudah juga dia, kalau nggak salah saya udah nggak melaksanakan kewajiban dia lagi sebagai seorang istri. Ya, terima kasih. Kalau begitu saksi 1 silakan keluar, dilanjutkan dengan saksi 2 yang akan memberikan keterangan. Terima kasih yang mulia. Saksi 2 silakan memperkenalkan diri, identitasnya. Baik, yang mulia, nama saya Agustina Wibowo. Saya tinggal di Jalan Cempedak nomor 1, Kalimantan Selatan. Saksi 2, apa hubungannya dengan pemohon? Saya ini temannya pemohon Rivaldo, yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai permasalahan rumah tangga jadi pemohon dengan termohon? Saya taunya mereka berdua ini memanglah suami istri, yang mulia. Namun sudah 1 tahun itu kurang lebih sudah pisah rumah katanya, yang mulia. Si Rivaldonya di Kalimantan dan Mbak Ananda Deanya itu di Jawa. Sebenarnya dua-duanya itu PNS, yang mulia. Harusnya kalau memang PNS, si Mbak Ananda Dea ini kalau berdasarkan kata-katanya Mas Rivaldo itu bisa mengajukan tempat tinggal yang sama, yang mulia. Punten yang mulia, maksudnya tempat kerja. Selain itu, apa yang Anda ketahui? Setahu saya itu, yang mulia, kedua belah pihak keluarga itu sudah mencoba mendamaikan beberapa kali, namun ya tidak kunjung damai. Tapi ya harusnya ya damai, yang mulia, ya karena mereka juga udah punya 2 orang anak, jadi sayang gitu, yang mulia. Baiklah, terima kasih saudara saksi, silakan keluar. Baik, terima kasih, yang mulia. Baiklah, pihak termohon apakah ingin menyampaikan keberatan? Ada yang mulia, berikut saya akan menyerahkan beberapa bukti. Ya, silakan kepada saksi dari pihak termohon untuk masuk ke ruang persidangan. Baik, saksi silakan diperkenalkan namanya, tempat tanggal lahir, tinggal di mana. Ya yang mulia, nama saya Tini Carina. Saya adalah ibu dari Ananda Dea. Alamat saya itu tinggal di Jember di Jalan Arjoso. Saya lahir di Jawa Timur, tepatnya tanggal 19 Februari 1950 yang mulia. Apakah sekarang saudara saksi dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, apa yang saudara saksi ketahui dari kehidupan rumah tangga para pihak? Ya yang mulia, mereka
Mereka itu menikah sejak tahun 2005 lalu tinggal di Kalimantan. Mereka itu awalnya harmonis saja, tapi semenjak April 2012 mereka itu tidak harmonis lagi dikarenakan adanya wanita idaman lain. Maaf yang mulia, maksudnya Maret 2012. Baik, dari mana saudara saksi bisa mengetahui kehadiran adanya wanita idaman lain atau pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga mereka berdua? Yang mulia, saya tahu dari anak saya, yaitu Rindra Yuwono. Itu tepatnya abang dari Ananda Dea ini. Lalu saya datanglah ke Kalimantan agar bermusyawarah apakah mereka ini tetap mempertahankan rumah tangganya atau tidak. Tapi di saat itu mereka mempertahankan kata sepakatnya, tetapi ternyata tiba-tiba saya nggak tahu juga ada panggilan sidang ini. Baik saudara saksi, seberapa lama saudara termohon ini berkunjung ke Kalimantan? Biasanya kurang lebih 10 hari yang mulia. Ya baik, sudah cukup? Sudah cukup yang mulia. Baik, saudara saksi dapat keluar dari ruang sidang. Baik, sekarang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi kedua dari tergugat. Silahkan masuk. Ya, silakan saudara saksi sebutkan identitasnya seperti nama, tempat tanggal lahir, di mana tinggalnya. Ya yang mulia, nama saya Rini Wulandari. Saya tinggal di Jalan Arjasa, Jember. Saya lahir di Jember, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1980 yang mulia. Baik, apa hubungan dari saudara saksi dengan para pihak? Ya yang mulia, saya adalah bibi dari Ananda Dea. Baik, apa saja yang saudara ketahui dari para pihak? Yang mulia, mereka itu mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama itu tinggal bersama saya di Arjasa, Jember. Anak yang kedua itu tinggal bersama Rivaldo di Kalimantan. Jadi Ananda Dea ini dia kerja di Rumah Sakit Umum Bondowoso. Jadi ketika misalnya saya kerja, si Ananda Dea kerja, maka anak itu kami titipkan ke tetangga. Anak saya, maksudnya keponakan saya itu dalam keadaan baik dan juga sudah masuk ke taman kanak-kanak. Baik, gimana, cukup? Cukup yang mulia. Baik, apabila sudah cukup, saksi dipersilahkan untuk keluar dari ruangan sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, silahkan masuk saksi berikutnya. Baik ya, saksi bisa disebutkan identitasnya, namanya, tempat tinggalnya juga. Ya, perkenalkan, nama saya Ika Cantika yang mulia, adik kandung dari Ananda Dea atau termohon. Saya lahir 13 Maret 1998. Sekarang beralamat tinggal di Jalan Kenanga nomor 17A, Kalimantan. Baiklah saudara saksi, apa saja yang Anda ketahui tentang kehidupan rumah tangga para pihak ini? Ya, sebelumnya saya itu tahu ketika Rivaldo sering curhat kepada saya yang mulia. Lalu saya juga tahu dari curhatan ibu Rivaldo, karena mereka itu kondisi rumah tangga itu hancur gara-gara orang ketiga, nah ibu Widya ini. Jadi Rivaldo itu sering mengajak tidur ibu Widya atau mengajak menginap di rumah dinas mereka. Dan juga saya juga pernah nampak kalau misalnya Rivaldo ini dengan ibu Widya itu satu mobil. Nah, saya juga sudah berusaha untuk mencari tahu keadaan anak kedua dari beliau, tetapi saya tidak mengetahuinya. Dan juga dari bos saya sendiri sudah mengajak untuk bertemu dengan Rivaldo, tapi Rivaldo juga tidak mengindahkannya. Jadi saya tidak tahu. Saya tahunya hanya seperti itu yang mulia. Baiklah, sudah cukup ya. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu ya Anda saya persilahkan untuk keluar dari ruang sidang. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ya, setelah mendengar keterangan saksi dan juga melihat bukti-bukti yang telah diberikan kepada pemohon dengan termohon, apakah benar ingin cerai? Iya yang mulia, saya tetap pada pendirian saya yang mulia. Iya yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Baiklah, sebelum lanjut ke sidang putusan, terlebih dahulu majelis hakim akan melakukan musyawarah. Kepada para hadirin silakan keluar dari ruangan dan sidang akan saya tunda 2 kali 60 menit. Berhubung waktu pending telah berakhir, pending saya nyatakan dicabut. Selanjutnya saya akan membacakan putusan hasil dari musyawarah daripada majelis hakim. Kepada para pihak tergugat, para pihak termohon dengan pemohon, apakah sudah hadir di ruangan? Hadir yang mulia.
Putusan nomor 1698/PDTG/2012/PAJR. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pemohon melawan termohon. Pengadilan agama tersebut setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi, mengadili Dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dalam rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian. 2. Menyatakan bahwa barang-barang tersebut di bawah ini: sebuah sepeda motor Suzuki SkyDrive tahun 2011, sebuah lemari SLG, sebuah televisi Cina Panda 21 inci, adalah harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. 3. Menetapkan sebagai hukum penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-masing memperoleh 1/2 dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas. 4. Menghukum penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi untuk membagi 2 sama harta bersama tersebut pada angka 2 di atas dan masing-masing memperoleh 1/2-nya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi berdasarkan nilainya atau dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 sama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. 5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi sebuah nafkah idah sebesar 3 juta rupiah dan mut'ah sebesar 40 juta rupiah. 6. Menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah atas anak nama anak 1 umur 5 tahun. 7. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar pada penggugat rekonvensi biaya hadlonah minimal sebesar 1 juta rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. 4. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Hakim Ketua. dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 486.000. Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Haja Siti Sedila Kansa sebagai Hakim Ketua, Yas Hanin serta Nurul Syafira sebagai hakim anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rivaldo Revansa sebagai panitera pengganti pengadilan agama tersebut dan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ditandatangani oleh Hakim Ketua Siti Sedila Kansa, Hakim Anggota 1 Yas Hanin, dan Hakim Anggota 2 Nurul Syafira beserta panitera pengganti Rivaldo. Perkara dengan nomor legislasi 1369/PDTG/2021/PAJBR saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.